Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amanial Hayat dari kelas Fisika Material 03. Di sini saya akan merecap tentang perkuliahan yang diadakan secara asinkronus pada pekan 10. Nah, melanjut dari materi strengthening, beberapa mekanisme strengthening untuk meningkatkan strengthening, pada pekan 10 dibahas mengenai strengthening yang kedua, yaitu strengthening by grain size. Nah, grain size atau ukuran butir akan mempengaruhi sifat mekanik material, di mana jika ada butir yang berdekatan mempunyai orientasi kristalografi yang berbeda selama deformasi plastis atau slip, di mana harus terjadi slip di batas butir yang berlawanan, misal dari grain A ke grain B. Berikutnya, grain boundary akan bertindak sebagai barrier atau penghalang dari pergerakan dislokasi. Hal ini terjadi karena dua hal. Yang pertama, dua butir berbeda orientasi akan mengakibatkan dislokasi berubah arah geraknya. Kemudian menjadikan lebih sulit kristalografi yang mengalami misorientasi. Yang kedua, gangguan atom di grain boundary mengakibatkan diskontinuitas bidang slip dari satu butir ke butir lainnya. Kemudian, pada grain size, ukuran butir yang lebih kecil akan mengakibatkan lebih banyak barrier untuk mengalami slip, sehingga material berbutir halus akan lebih keras dan lebih kuat daripada material yang mempunyai butir kasar. Nah, pada grain size terdapat Hall-Petch relation, di mana persamaan ini adalah persamaan yield strength yang akan bervariasi sesuai dengan ukuran butir pada material. Formulanya adalah sigma Y sama dengan sigma 0 ditambah KY kali D pangkat min setengah, di mana D adalah rata-rata dari grain boundary. Nah, persamaan ini akan tidak valid untuk ukuran butir yang terlalu besar dan terlalu kecil. Nah, pada grain size terdapat grain boundary, di mana grain boundary ini terdapat high angle grain boundary dengan sudut lebih dari 15 derajat. Nah, pada high angle grain boundary, dislokasi tidak akan melintasi batas butir selama deformasi. Kemudian ada yang namanya small angle grain boundary. Nah, small angle ini dia tidak efektif dalam mengganggu dislokasi atau terjadi dislokasi karena sedikit misalignment-nya. Nah, kemudian ada twin boundary. Nah, twin boundary ini dia akan secara efektif menghalangi slip dan meningkatkan kekuatan material. Yang terakhir ada boundaries between two different fase. Nah, rintangan atau halangan atau barrier penghalang terhadap pergerakan dislokasi. Nah, boundary between two different fase ini dia itu penting dalam memperkuat paduan kompleks. Nah, untuk aplikasi dari grain size ini itu sendiri, diantaranya ada pada aluminium. Nah, ketika aluminium dilebur dan dicetak ke dalam bentuk yang diinginkan, ukuran butir dalam logam dapat diperkecil dengan memperlambat laju pendinginan. Hal ini akan menghasilkan kekuatan dan kekerasan yang lebih besar dalam material. Nah, itu untuk grain size. Yang berikutnya adalah solid solution strengthening. Nah, teknik ini untuk memperkuat dan mengeraskan logam paduan dengan menambahkan impurity atau pengotor yang masuk pada kumpulan atom dengan cara substitusional atau interstitial solid solution. Nah, dengan meningkatkan impurity akan meningkatkan tensile dan yield strength, di mana pengotor akan menyebabkan regangan kisi yang menghambat dislokasi. Kemudian terdapat pengotor kecil cenderung terkonsentrasi pada dislokasi, akan mengurangi mobilitas dislokasi, kemudian meningkatkan kekuatan pada material. Kemudian, pengotor besar yang terkonsentrasi pada dislokasi pada sisi kerapatan yang rendah, disebut juga dengan compressive lattice strain. Nah, kemudian contoh sederhana dari solid solution strengthening ini adalah paduan besi karbon. Nah, karbon dapat terlarut dalam besi untuk membentuk paduan baja dalam paduan FeC atau atom-atom karbon terlarut dalam matriks besi dan meningkatkan kekuatan dan kekerasan baja tersebut. Karbon juga membentuk senyawa Fe3C atau cemented yang akan meningkatkan kekerasan material tersebut. Nah, berikutnya yang terakhir itu adalah precipitation strengthening. Nah, precipitation strengthening adalah
salah satu teknik penguatan logam dengan menghasilkan presipitat yang terbentuk secara terkendali dalam struktur kristalnya. Presipitat ini adalah partikel kecil yang terbentuk ketika logam dicampur dengan unsur-unsur tertentu pada suhu tinggi, kemudian didinginkan secara perlahan sehingga unsur-unsur tersebut bereaksi dan membentuk presipitat dalam struktur kristal logam. Presipitat yang terbentuk dapat menghalangi gerakan dislokasi dalam struktur kristal logam, sehingga meningkatkan kekuatan dan ketahanan ausnya. Selain itu, presipitat ini juga dapat meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan memperbaiki sifat mekanik seperti keuletan dan elastisitas. Nah, terdapat mekanisme dari precipitation strengthening ini. Yang pertama adalah solution heat treatment. Terjadi pada T0, semua solid atom A terlarut untuk membentuk single fase atau alpha solution. Dan yang kedua adalah rapid cooling atau quenching. Akan melintasi garis solvus untuk melebihi kelarutan. Nah, proses ini akan membuat struktur metastabil yang supersaturated solute solution di T1. Struktur equilibrium adalah alfa plus beta, tetapi limit difusi tidak memungkinkan beta terbentuk. Nah, yang ketiga yaitu precipitation heat treatment. Nah, supersaturated solution dipanaskan sampai T2, di mana difusi cukup besar, yaitu beta fase mulai terbentuk sebagai partikel terdifusi halus. Nah, untuk gambaran dari grafiknya, dari ketiga proses tadi, yaitu pertama, misalkan ada grafik sumbu Y dan sumbu X. Nanti solution heat treatment-nya itu bentuknya seperti ini. Dia itu di sini, nah, di sini adalah T0-nya, solid untuk solution heat treatment. Nah, jadi di sininya ini sumbu Y. Nanti dia naik, grafiknya naik terus lurus. Nah, di sini adalah proses atau mekanisme solution heat treatment-nya. Kemudian saat turun itu adalah mekanisme quenching-nya, rapid cooling. Dan setelah turun dia akan naik sedikit lagi dan dia naik lalu dia akan lurus lagi, ditahan di sini, dan saat penahanan itu terjadi yang namanya T2. Nah, T2 ini adalah suhu terjadi precipitation heat treatment-nya. Nah, yang terakhir yaitu ada overaging. Nah, overaging ini adalah peningkatan waktu aging, menyebabkan penggabungan GP Jones dan munculnya fase lain dengan butiran yang lebih kasar. Nah, peningkatan pemisahan partikel akan memfasilitasi pergerakan dan melunakkan logam. Nah, jika aging terjadi pada temperatur ruang, dinamakan natural aging, sedangkan artificial aging juga dapat terjadi jika material butuh dipanaskan selama aging. Mungkin kurang lebihnya sekian short recap perkuliahan pada pekan 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.